Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Sa'd bin Abi Waqqas, dan diriwayatkan dari sahabat Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qal, beliau mengatakan, qultu, aku bilang, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi asyaddu bala'a, manakah manusia asyaddu bala'an, yang paling berat ujiannya? Qal, Nabi bersabda, al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para anbiya. Jadi di antara yang bisa dipahami, dunia ini memang tempat ujian. Ujian iman, ujian amal. Maka dalam urusan derajat iman atau kelasnya iman, itu yang tertinggi derajatnya adalah para anbiya. Maka karena para anbiya ini kelasnya tertinggi, maka ujiannya adalah terberat dan tersulit. Karena ini kelas khusus, maka ujian khusus. Tetapi jangan sampai kita salah paham. Yang menguji ini adalah yang menciptakan. Yang menguji ini adalah yang memberi kemampuan. Maka yang menguji pasti akan mengujikan kepada yang diuji perkara-perkara yang mesti dia mampu. Itulah di antara yang dipahami oleh para ulama dari firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani jiwa kecuali dengan perkara yang Allah telah berikan kepada jiwa tersebut. Maka ketinju kelas berat, kelasnya kelas berat, ujiannya tidak seperti kelas bulu. Ujiannya tidak seperti kelas welter. Ujiannya tidak seperti kelas terbang. Ini kelas berat, ini ujiannya adalah super berat. Ini adalah bentuk dari keadilan Allah. Ya, diuji yang berat-berat terus bagaimana? Ya karena yang diuji adalah kelas berat, ya biasa aja. Untuk mereka ujian itu adalah ujian yang mampu dihadapi. Ujiannya berat, maka anugerahnya besar. Ujiannya berat, maka pangkatnya juga pangkat yang tinggi. Ujiannya orang mau daftar dari presiden dengan ujiannya orang yang mau daftar jadi Pak RT beda. Sama-sama jabatan, tapi jabatannya kelasnya berbeda. Nah kadang-kadang setan tuh bisik kita, waduh, kalau orang itu tambah soleh, ujiannya tambah berat, saya tak jadi orang biasa aja Pak. Gak usah soleh nemen-nemen lah, khawatir nanti ujiannya nemen-nemen. Nanti ujiannya yang berat-berat. Orang soleh itu ujiannya berat, tambah soleh, tambah berat. Tapi Allah menjanjikan wa huwa yatawalla solehin, orang yang soleh akan ditolong oleh Allah. Kalau orang itu menghadapi ujian berat harus ditolong oleh Allah, ya beres masalahnya. Tapi kalau orang itu tidak soleh, maka tidak ada janji ditolong oleh Allah. Maka walaupun ujiannya hanya kepleset kulit pisang, bisa kepalanya pecah. Karena tidak ada jaminan dia akan dijaga oleh yang memberi ujian. La ilaha illallah.
Syekh Abdul Wahab Sya'rani rahimahullah, beliau mengatakan kurang lebihnya sesungguhnya Allah tidak memberikan jaminan, innallaha la yadmanu bil ma'unah illa man ittaba amrohu bi alsinati rasulihi. Innamal ma'unatu bil ittiba'i wa laysat bil ibtida'i au kama qala. Jadi janji-janji pertolongan Allah itu hanya Allah letakkan di perintah-perintahnya yang telah disampaikan oleh para rasulnya. Pertolongan Allah itu adalah dalam taat. Kalau orang taat akan ditolong oleh Allah, bukan kepada orang yang buat yang tidak disyariatkan. Maka biar kita ini ditolong oleh Allah, jadilah orang yang saleh. Tsummal amsalu, kemudian orang yang paling mirip dengan para anbiya. Fal amsalu, kemudian yang paling mirip dengan para anbiya. Yang termirip itu nanti ujiannya terberat. Kemudian termirip selepasnya terberat, tapi di bawahnya yang sebelumnya. Yubtala, akan diuji ar-rajulu, seorang laki-laki, perempuan juga masuk, karena laki-laki itu adalah masdarnya perempuan katanya. Karena laki-laki itu adalah pabriknya perempuan. Walaupun selepas itu semua laki-laki dibawa perempuan, tetapi asalnya laki-laki itu satu, dari laki-laki yang satu keluarlah wanita. Maka kalau ada firman-firman Allah untuk para rijal, secara umum wanita pun masuk. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Para rijal pun, para nisa pun masuk. Tetapi kalau perintah itu untuk wanita secara umum, kecuali kalau ada penjelasan khusus, laki-laki tidak masuk. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun. Wanita-wanita hamil yang ditolak, batasan akhir tolaknya, batasan akhir iddahnya adalah kalau mereka sudah melahirkan. Masa laki-laki mau melahirkan? Yubtala, akan diuji ar-rajulu, seorang laki-laki, ala hasabi dinihi, mengikut agamanya. Fa in kana dinuhu sulba, maka kalau adanya agama dia itu sulban kokoh, sulban kuat, istadda, maka menjadi berat bala'uhu, ujian bagi dia. Wa in kana fi dinihi riqqatun, maka kalau ada dalam agamanya riqqatun, ketipisan, kelemahan, ibtalahu Allah, maka Allah akan menguji dia ala hasabi dinihi, mengikut agamanya. Fama yabrahu al-bala, maka tidak henti-hentinya ujian bil abdi, terjadi pada seorang hamba, hatta yamsya, sehingga dia berjalan alal ardi, di atas bumi, wa ma alaihi khati'atun, dan tidak ada atas dia, atas badan dia, satu kesalahan pun. Bersih dengan sebab pada ujian, diampuni dosanya, bersih dirinya dari hal-hal yang tidak diridhoi Allah, terus sampai akhirnya dirinya itu bersih, berjalan di atas bumi, nggak punya dosa. Lah kalau orang itu sudah nggak punya dosa, dia ini bagian dari orang takwa, maka doa-doanya makbul, permintaannya akan ditunaikan oleh Allah. Orang yang nggak punya dosa itu ada kemiripan dengan para anbiya, maka dia akan masuk dalam janji pertolongan Allah, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yaumil akhir.
Orang yang nggak punya dosa itu keadaan dia mirip seperti ahli surga. Orang itu nggak boleh masuk surga sebelum dosanya dicuci bersih. Mampir dulu di neraka biar bersih, dipanggang dulu di neraka biar bersih, digigitin ular dulu di neraka biar bersih. Semoga nggak termasuk kita. Maka apa janji Allah untuk ahli-ahli surga? Apa keinginannya terlaksana? Walakum fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih wa Ibnu Hibban wa lafdzun lafadz Ibnu Hibban. Suila telah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi asyaddu bala'a? Qala al-anbiya, manakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala Nabi menjawab al-anbiya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tumal amsalu, kemudian yang paling mirip, fal amsalu, kemudian yang paling mirip selepasnya. Yubtala, akan diuji an-nasu, para manusia, ala qadri dinihim, mengikut kadar agamanya, ukuran agamanya. Faman sakhuna dinuhu, maka barang siapa tebal agamanya, maksudnya kuat agamanya, ishtadda bala'uhu, maka akan menjadi berat ujiannya. Wa man dha'afa dinuhu, barang siapa yang lemah agamanya, dha'afa bala'uhu, maka akan lemah ujiannya. Wa inna rajula, dan sungguhnya seorang laki-laki, la yusibul bala', sungguh ujian mengenai dia, hatta yamsya finnas, sehingga dia berjalan di kalangan orang-orang, ma'ali khati'atun, dia sudah tidak punya dosa lagi. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu annahu, bahwasanya Abu Sa'id dakhala telah sawan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, sedangkan Nabi mau'ukun alaih, sedang demam. Wa mau'ukun, sedang demam. Wa huwa, sedangkan Nabi mau'ukun, sedang diuji dengan sakit demam, alaihi, di atas badan Nabi qatifatun, ada selimut. Beliau sedang demam, kemudian beliau berselimut. Fawadha'a, maka Abu Sa'id meletakkan yadahu, tangan beliau, fawqal qatifati, di atas selimutnya Nabi. Begitu diletakkan di atas selimut, dalam riwayat yang lebih shareh, selimut yang bagian luar pun ikut panas, saking panasnya badannya yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Abu Sa'id mengatakan, ma asyadda hummaka, alangkah beratnya hummaka, demam engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa ini sakit demamnya ini ya Rasulullah. Qal, Nabi bersabda, inna, sungguhnya kami para anbiya, kadzalika, begitulah, yushaddadu, diberatkan, alaina, atas kami, al-bala'u, ujian. Ya, memang kami para nabi ini ujiannya beda dengan yang lain, diberatkan melebihi yang lain. Wa yudha'afu lana al-ajra, dan dilipat-lipatkan pahala untuk kita para anbiya. Tsumma qala, kemudian Nabi qala, kemudian Abu Sa'id mengatakan, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asyadun nasi bala'an, siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Qala al-anbiya. Tsumma man, kemudian siapa? Qala al-ulama, kemudian para ulama, pewarisnya para anbiya. Tsumma man, kemudian siapa? Qala, Nabi bersabda, as-salihun, orang-orang yang saleh. Karena adalah ahaduhum, sebagian dari mereka, salah satu dari mereka, yubtala, diuji, bil qamli, dengan kutu. Jadi ada kutu datang pada dia, atau di kepala dia ada kutu, dan kutu itu jenisnya macam-macam. Ada kutu yang ganas. Umumnya kutu dia nggak ganas, ya paling gatal-gatal itu aja lah. Tapi ini salah satu orang soleh didatangi kutu, diuji dengan kutu, hatta yaktulahu, sehingga kutu tadi membunuh dia. Allah, ini kutu jenis apa ini? Wallah. Wa yubtala, dan diuji ahadum, salah satu dari mereka, bil faqir, dengan kefakiran, hatta ma yajud illal aba'ata, sehingga dia tidak menemukan illal aba'ata, kecuali baju bagian luar. Baju bagian dalamnya sudah habis semua, tinggal aba'ah. Aba'ah itu semacam mantel, baju yang digunakan bagian luar, bagian dalamnya sudah enggak punya apa-apa. Yang seharusnya itu untuk
melapisi bagian dalam itu digunakan pakaian dia luar dalam. Seperti kalau ibu-ibu bagiannya pakai abaah, ya, pakai baju luar untuk melapisi baju dalam biar auratnya lebih rapi lagi, lebih rapat lagi tertutupnya. Nah, kalau laki-laki abaah itu ya untuk mantel luar itu. Di atas pakaian yang sudah dipakai diberi lagi. Nah, ini pakaian yang paling luar dijadikan pakaian luar dalam. Illal abada, kecuali mantel, baju untuk pelapis luar, yalbasuha, yang dia memakainya. Wala ahadum, dan sungguh salah satu dari mereka asyaddu barhan, lebih senang bil bala'i, mendapatkan ujian, min ahadikum, melebihi senangnya salah satu dari kalian bil ata'i, senangnya ketika menerima pemberian. Di sebagian dari mereka ini kalau diuji begitu senang, melebihi senang kalian kalau dapat pemberian dari Allah. Karena ujian ini datangkan anugerah. Kalau atok malah datangkan ujian kalau perlu. Kalau pemberian ini datangkan ujian, ditasarufkan dengan benar apa tidak dan sebagainya. Kalau ujian ini tinggal lulusnya. Kalau atok itu baru mulai diuji itu berarti. Ya, ringkesnya jangan bingung memahami hadis ini. Kalau kita takwa, diuji akan ditolong oleh Allah. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah akan menolong hamba-hambanya yang takwa. Ada sebuah hadis cerita bahwa kadang-kadang atau sering Allah meletakkan kesialan itu pada 3 perkara. Asyu'mu fi thalas. Pertama, di rumah. Ada rumah itu rumah sial. Siapa aja yang menghuni enggak barokah. Dibuat toko enggak laba. Dibuat keluarga enggak harmonis. Dibuat peternakan enggak beranak kalau perlu. Ada kendaraan yang sial. Kendaraan yang sial. Dinaiki, nabrak aja, nggak dinaiki sayang, dinaiki malah mendatangkan biaya, nabrak, jatuhkan orang. Maka ini rumah sial misalnya perlu cepat-cepat disingkirkan dari kehidupan kita. Yang ketiga, perempuan sial. Nggak punya suami juga datangkan kesialan, dikawinkan datangkan kesialan. Di mana-mana tuh membawa kesialan. Asyu'mu fi thalas, fil baiti wal mar'ati wal markabi au kama ja'a fil hadits. Maka ada santri putri tanya, "Pak, saya ini perasaan saya kok masuk di dalam kriteria wanita yang sial waktu pelajaran saya daurah. Saya ini di rumah datangkan kesialan, di pondok ini juga kena teguran terus sial. Kemudian badan juga kurang sehat. Apa ada solusinya biar saya keluar dari kesialan?" Ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Jadi kalau orang itu takwa, keluar dari seluruh masalah. Lah keluar itu bagaimana maksudnya? Kalau orang itu takwa, diridhai Allah. Kalau orang dari ridha Allah, bentuknya apapun adalah dia ini penduduk surga yang mampir sebentar di dunia ini. Itulah hakikatnya selesainya masalah yaitu. Karena dunia ini sebentar. Upama ada nikmatnya itu pun juga sangat sebentar. Upama ada punyanya juga punya yang sementara. Upama merasa cantik itu pun sementara. Upama merasa ganteng itu sementara. Itu pun perasaan yang tidak dimufakati sekelilingnya. Perasaan kita ini udah ganteng, udah cantik, ternyata itu enggak mufakat. Belum tentu 10 orang separuhnya menganggap kita ini cantik atau ganteng. Jadi dunia ini serba sementara lah. Maka kalau orang pengen puas di dunia, ya puasnya enggak akan sempurna. Saya ini pengen makan yang enak banyak, paling makan 2 piring 3 piring perut sudah penuh, enggak bisa. Saya ini pengen rumah yang mewah dengan bangun rumah
Bagus-bagus ternyata sebentar aja nggak dirawat berdebu, sebentar aja nggak dirawat berlumut. Itu pun dia menempati juga nggak bisa lama-lama. Ditempati sebentar, dah tua mati. Dunia ini serba sementara. Maka kalau orang mengukur kesuksesan dengan dunia, ya berarti kesuksesannya sangat sementara. Bahkan rata-rata orang-orang yang katanya orang-orang yang sukses di dunia itu, jadi pimpinan yang sukses, orang yang sangat kaya, orang yang sangat wibawa, kita lihat itu rata-rata orang-orang yang dianggap sukses itu umurnya di atas 60 tahun. Tinggal matinya saja. Tinggal matinya saja. La ilaha illallah. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Maradi wal Kafarati wal Hakim wa qala sahihun ala syarti Muslim wa lahu syawahidu katsiratun. Maulaya salli wa sallim daiman abada Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana ighfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farrij ala al-muslim. Naruddu bikal a'da'a min kulli wijadin wa bil ismi narmihim minal bu'di bisyatat fa anta rajaiya ilahi wa sayyidi fa farij juyushalil adawati uthmirat وثم وأبكم ثم أعمي عدونا وأرسهم يد الجلال بحوصمة لي حمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى لي حمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة صلاة الله سلام الله